Sore sobat-sobat SMSI, kali ini kembali SMSI mengadakan podcast. Ini merupakan isu yang saat ini masih bisa dibilang hangat mengenai siltap perangkat desa. Nah, menyikapi itu, hari ini kami mengundang Saudara Ibrahim sebagai apa? Ketua AAPD. Oh, itu aliansi Pak ya? Aliansi Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Lampung Timur. Dan kita juga mengundang salah satu komentator dari GMC ya. Siapa Pak namanya? Faisal. Jadi untuk Pak Ibrahim nih, ada beberapa pertanyaan. Ini kan kemarin kita sudah mengadakan unjuk rasa gitu kan ya. Jadi permasalahan tentang siltap perangkat desa itu sebetulnya seperti apa sih kok sampai terjadi unjuk rasa kemarin? Lebih tepatnya kami kemarin itu yang kami sampaikan itu kita mengajukan pemberitahuan ke Polres itu aksi damai. Jadi terserah orang mau bilang unjuk rasa atau itu demo atau apa, tapi kami kan memang hanya menyampaikan aspirasi kami dari bawah dengan di level kami menyampaikan aksi damai gitu, kemarin itu. Jadi kronologisnya begini, tahun 2021 itu siltap kami itu ditunda sampai 2022 baru dibayar. Kan seharusnya dibayar APBD itu dibayar di 2021, ya harus dibayar di 2021 dong. Terus setelah itu tahap satunya yang 2002 dibayarkan 1 triwulan. Nah, bulan 1, 2, 3 itu 1 triwulannya. Ketika bulan 4, bulan 5, bulan 6 itu nggak terbayarkan. Geser lagi 7, 8, nah bulan 9 puncaknya. Jadi semua kawan-kawan perangkat desa itu udah gerah gitu loh dari bulan Agustus sebelum pas 17 Agustus itulah mereka ada wacana-wacana seperti akan bagaimana caranya sebagainya. Dan untuk mengikuti prosedur ya aturan main, kami sudah ada tuh dari pihak PPDI audiensi dengan bupati dan pejabat-pejabat yang lain ada di Lampung Timur itu sudah. Jawaban mereka sabar, nanti ditunggu ya PPD perubahan seperti itu. Dan dari pihak APDC juga, APDC ini para kades-kades itu sudah kalau nggak salah sempat sampai 2 kali mereka menghadap, mereka audiensi bahkan ke DPRD juga. Jawabannya selalu sama, sabar, tunggu APBD perubahan. Nah waktu itu kami kan memantau terus nih video bupati di wartawan, penyampaiannya sabar itulah. Terus di Dewan itu sempat kan ada statement Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur itu menyatakan ya selesaikan dulu APBD murni, nanti baru APBD perubahan. Ini kan APBD murni aja belum jelas kok nggak minta perubahan. Kurang lebih seperti itu bahasanya. Jadi kan semakin menghangat nih di masyarakat kami di grup perangkat desa, aparatur pemerintahan desa itu. Jadi kemungkinan kami gajian ini kapan? Karena di Pemda aja ribut kan antara eksekutif dan legislatif aja nggak jelas, nggak ada ketentuan. Setelah kita 2 hari pengajuan mau demo itu, mau aksi damai itu, pemberitaan Polres, baru kita dengar kalau mereka sudah melaksanakan paripurna APBD perubahan. Lah katanya sudah, katanya itu gitu. Jadi terkesan seperti apa juga gitu loh Pemda dengan DPRD ini. Tadi tidak, sekarang itu. Ya pasti itu udah sangat telat. Cobalah kalau pekerja-pekerja yang lain, karyawan atau ASN yang pegawai negeri, sebulan aja jerit tuh. Kalau kami ini sampai 6 bulan, udah 6 bulan sampai bulan 9 itu. Makanya kawan-kawan sepakat akan diadakan demo intinya awalnya. Tapi itu juga tidak serta-merta sih kronologisnya. Awal demo itu kan mau aksi damai itu kan dari ketua PPDI-nya yang menggemborkan kita akan unjuk rasa. Setelah ditanya lagi ke ketua PPDI,
Kata dia, kita lagi nunggu barang abresi bang, katanya abresi mau barang, ya oke. Ternyata si ketua PPD ini sengaja memperlambat aja, mempermainkan kami, aparatur pemerintahan desa itu. Oke, baik. Jadi kalau dari Perbuk sendiri, Pak, dari Perbuk tentang ADD sendiri itu seperti apa sih yang abang ketahui? Perbuk itu yang saya paham itu nggak signifikan sih, tapi sebaiknya seharusnya nih ya, APBD murni 2021 itu ya selesai di 2001 itu. Nah, kita fokus ke yang APBD 2022 nomor 2 tahun 2022 ya. Enggak salah, APBD murni tahun 2022 nomor 2. Jadi itu kan jelas di situ pembayarannya akan dilakukan triwulan itu di APBD murni setahu kami. Jadi triwulan 1, 2, dan 3 itu APBD murni, triwulan 4 APBD perubahan. Nah, kenapa kok yang triwulan kedua, ketiga ini dianggarkan melalui APBD perubahan? Berarti Bupati Lampung Timur ini melanggar peraturan Bupati nomor 2 tahun 2022 itu yang dibuat dia sendiri. Peraturan nomor berapa tadi itu? Peraturan Bupati nomor 2 tahun 2022. Di pasal berapa itu? Apa bunyinya? Seperti apa itu bunyinya? Coba ya. Pasal 10. Alokasi dana desa ADD dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Timur pada pos belanja bantuan keuangan kepada desa dan kelurahan dengan kode rekening 517301. Jadi yang pasal 7 bab 7 tentang mekanisme penyaluran dan pencairan, pasal yang nomor 5-nya ya. Kalau dari Perbuk sendiri untuk ADD itu seperti apa sih Bang yang mengatur itu? Itu kan pada peraturan Bupati nomor 2 tahun 2022. Kita lihat di pasal 4 pengalokasian alokasi dana desa ADD pada pasal 7 itu. Jadi ADD ini bersumber dari APBD tahun berjalan sebesar 172 miliar 448 juta 280 ribu. Jadi ADD berdasarkan APBD itu pada bab 7 mekanisme penyaluran dan pencairan dana desa pasal 10, penyaluran ADD itu dilakukan secara bertahap dengan ketentuan setiap pencairan harus menyampaikan usulan dilengkapi dengan surat pernyataan dari kepala desa diketahui camat. Yang A, tahap 1 itu selambat-lambatnya pada bulan Mei sebesar 25%, tahap 2-nya selambat-lambatnya pada bulan Juli sebesar 25%, tahap 3 selambat-lambatnya pada bulan Oktober sebesar 25%. Terus tahap 4 itu selambat-lambatnya pada bulan Desember sebesar 25%. Jadi seharusnya tahap 2 dan tahap 3 itu sudah dibayar menggunakan APBD murni. Nggak harus menunggu APBDP seperti yang disampaikan oleh pejabat-pejabat yang ada di pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Nah, menurut saya ya inilah letak persoalannya, karena duit ini udah ada di APBD murni menurut peraturan bupati yang dibuatnya kemudian dilanggarnya ini,
kenapa kok bisa tidak ada dan harus menunggu APBD perubahan lagi. Makanya kami, kalau tadi ditanyakan kenapa kami sampai demo, ya kan ini sudah menggunakan berbagai cara. Yang terakhir ya kami harus aksi, walaupun aksi itu sebenarnya kami tidak menginginkan sebenarnya. Secara jujur kami tidak mau, tetapi kan ini harus kami lakukan. Nah, itu kan kemarin sempat diundang oleh Kemendagri itu ya. Nah, jadi apa yang dibahas di Kemendagri dan apa hasil yang didapat setelah rapat kemarin? Nah, yaitu saya sebagai pihak yang melakukan aksi ketua, sampai hari ini saya nggak tahu yang dikepukan hasil dari Kemendagri itu sendiri, dan saya nyari tahu juga nggak itu. Yang saya dapat ya hanya dari berita-berita wartawan, berita-berita online itu menyampaikan kalau ada perintah dari Bupati akan tanggal 20 September itu harus sudah dibayar, kan 20 September 2022. Tapi tanggal 20 itu kami pikir dibayar full kan, ternyata cuma dibayar 1 triwulan aja, triwulan 2. Itu pun lembaga-lembaga seperti RT, BPD, LPM, operator desa, Linmas itu tidak dibayar. Jadi ketika kita mau terima duit itu juga, kami kan yang nuntut itu kan gabungan aparatur pemerintah desa itu, termasuk RT yang berangkat, Linmas, BPD juga berangkat. Ini kan ada semacam seperti apa ya? Dari kalau kita ambil semua nanti cemburu dong yang lain. Ujungnya kami sendiri yang bentrok antar kami di bawah itu. Jadi sebagian sudah kebas, sebagian belum seperti itu. Iya, itu pun baru disicil kan, harusnya 6 bulan yang dibayar. Oh gitu. Iya. Nah, ini kan ada lagi rumor, isunya ini waktu aksi kemarin itu kan ada yang menunggangi. Apakah emang seperti itu sih Bang? Ya itu emang setiap ada kegiatan demo segala macam apa itu emang udah terpikirkan dari kami sih. Maka akan ada bahasa-bahasa yang kami hitamkan, ada yang menunggangi, ada apa. Nah kami yang menunggangi siapa? Dan intensif para lembaga itu. Kalau yang menunggangi siapa yang berkepentingan dengan itu kan? Kan kami tidak ada kebencian di situ. Kami hanya minta hak kami dibayarkan semuanya tanpa dicicil-cicil. Maksud saya bayarlah kontan itu, karena sudah 6 bulan kami bersabar. Berangkat demo kemarin dari pertemuan kita iuran makan. Jadi kami makan waktu rapat itu kami bayar masing-masing. Terus ketika berangkat demo itu ya ada kami bawa nasi masing-masing. Jadi setiap korlap itu dia kami bebankan iuran untuk makan-makan orang-orang yang dibawanya. Walaupun rencananya sih nggak sedikit seperti itu, karena terlalu banyak yang mau berangkat. Tapi ada banyak lah masyarakat tahu lah umum udah tahu apa sih persoalannya kok yang datang nggak sesuai harapan. Tapi ya udah lebih 300 orang yang hadir. Seyogyanya kan yang hadir itu di atas 2.000. Kami memang ingin mengajukan 5.000, tapi ya udahlah kami berpikir 2.000 bukan 3.000 cukup buat itu. Tapi karena ada pemberitahuan kalau intimidasi sih mungkin belum bisa sekeras itu. Tapi kan ini permintaan-permintaan dari pihak-pihak itu supaya jangan sampai terjadi demo. Jadi kan sepi yang berangkatnya. Tapi kalau ditumpangi nggak ada siapa menunggangi kami. Kami iuran loh, kami nggak mahal kok, itu nggak ada masa bayaran. Semua aparatur desa yang berangkat. Jadi sebenarnya tuntutan dari teman-teman perangkat desa itu apa dan sejauh mana maunya itu? Ya kami dari itu kan tuntutannya kan 2, bayar siltap perangkat desa itu. Tapi nyatanya kan sampai hari ini kan yang dibayar kan cuma siltap untuk mereka menyelamatkan diri aja. Terus lembaga-lembaga seperti RT, BPD, Linmas itu kan nggak dibayar sampai hari ini. Karena ada juga tertera di di Perbup itu, kalau itu memang harus dibayar juga gitu. Jadi itu juga untuk Linmas sendiri belum terbayarkan juga. Belum sampai hari ini, udah 6 bulan belum terbayarkan. 7 bulan sampai bulan 10 ini yang belum dibayar. 7 bulan ini, dan ini terkesan saya saat ini makanya agak ini besar juga tekanannya dong. Kok perangkat udah dibayar, kami belum. Terus
Jangan kami memperjuangkan diri sendiri kan, seperti itu bahasa cemburu di bawah itu. Oke, buat Bang Faisal nih, Bang Faisal ini kan sebagai salah satu ormas ya, NGO ya lebih tepatnya ya, dari NGO Generasi Masyarakat Cerdas. Nah, ini melihat permasalahan mengenai siltap yang menurut Bang Ibrahim itu tidak sesuai dengan Perpu, itu seperti apa dari sisi kelembagaan dan pemerintah sendiri? Lembaga desa ya, yang sudah berani sebenarnya menuntut hak-haknya ini kan gitu. Karena mereka juga kan pasti di bawah tekanan banyak hal, karena mereka kan bagian dari birokrasi ya. Nah, sebenarnya kan terkait siltap ini dia kan bisa dibagi dua. Kalau dia terkait aparat desa dengan kelembagaan desa. Nah, yang diatur dalam DD 10% itu terkait dengan siltap perangkat desa tadi, ya kan. Nah, terkait kelembagaan desa, ya kan, itu tidak dimasukkan dalam 10% daun dan dana perimbangan bagi hasil tadi. Tapi kan di sini ada Pergub nomor 2, ya kan, nomor 2 tahun 2022. Dia mengatur detail sebenarnya, mengatur detail berapa anggarannya, berapa intensif limas, berapa intensif RT RW, kan gitu kan, berapa operasional BPD, berapa, semua diatur detail kan. Bahkan plot anggarannya juga diatur detail, jumlahnya 100, tadi kata Bung Ibrahim tadi 167, sama triwulan yang ke-4 2021 kan gitu. Jadi kalau kita ini kan negara kita ini kan ajasnya taat hukum ya kan. Nah, kalau pemerintah Pemda sendiri melanggar aturan yang dia buat, Nanti dulu Pak, Anda mengasumsikan melanggar itu di poin yang mana nih Pak? ya kalau kita lihat kan, kalau di dalam Perbuknya nomor 2 itu, ya kan, yang kata Bung Ibrahim tadi, Pergub nomor 2 tahun 2022 itu angkanya jelas ya kan, 167, ya kan, pembayarannya jelas di situ per termin 1, termin 2, termin 3, termin 4, jelas di pasal 10 itu. Dan di pasal 8 itu juga jelas siapa-siapa yang diberikan intensif, siapa gajinya, jelas detail betul gitu, ya kan. Nah, tiba-tiba ya kan, bupati tidak menjalankan ini, ya kan, sesuai dengan tahapan termin. Bahkan yang sampai sekarang ini udah masuk di bulan 10, kawan-kawan kelembagaan desa, RT, limas, macam-macam belum dapat juga, baru dapat 3 bulan, ya kan. Apapun alasannya, kalau dia misalnya bicara alasan defisit, misalnya kan, lampu demo defisit, ini kan bagian gaji perangkat desa ini kan belanja rutin, ya kan. Dia harus didahulukan, dia sama juga kawan-kawan sama ASN gitu. Apa bedanya? Gitu. Karena mereka diatur dengan jelas di dalam daun perintahnya 10%. Ya kalau kita ngomongin 10%, Lampung Timur ini dana bagi hasil dengan daunnya kan 105 miliaran. Gitu. Nah itu kan minimal kan. Tapi kalau ternyata yang kita lihat sekarang pembayaran di tahap 2 dan tahap 3 ini hanya gaji tetap mereka, jumlahnya itu 8 miliar lebih kalau kita lihat, ya kan? Kalau 8 miliar lebih kali 12, berarti 96 dia. Taruhlah 97, berarti kurang dia sudah dari angka 10%, ya kan? Nah yang kita mengkhawatirkan lagi sebenarnya di dalam Pergub itu disebutkan sebenarnya terkait siltap tahun 2021, ya kan, tahun 2021 triwulan keempat dibayarkan pada anggaran berjalan tahun 2022. Nah pertanyaan kita bersama sebenarnya, kemana ini duit yang 2021 di termin keempat ini? Kan ini harus ada penjelasan supaya jangan ada praduga yang tidak kan gitu. Kalau kita lihat dari krimologi jelas, kalau kita bilang dia kalau dia lalai ya luar biasa lalai bupatinya gitu. Karena dia tidak menjalankan Pergubnya, hak perangkat desa pada tingkat bawah tidak dilakukan, dan bisa-bisa kalau ini dugaan kita, apakah di situ ada
ada perbuatan melawan hukumnya juga. Nah ini kan kita minta juga kawan-kawan APH untuk menyelidiki proses ini kan gitu. Kemana lari duit triwulan 4 2021 itu? Apakah di dalam APBD di dalam situ dibuat sisa karena dia di ujung misalnya kan, di ujung akhir tahun karena tanggal merah tidak bisa ditransfer, apa ditransfer di tanggal 1. Itu kira-kira ditransfer di bulan berapa Bung Ibrahim? Apalagi ditransfer di bulan 2 kan gitu. Berarti kan ini ada faktor kesengajaan bahwa berarti duit kalau kita membaca di Perbuk disebutkan pembayarannya pada tahun berjalan 2022. Kita membaca teks itu berarti logika kita bukan APBD 2021 dong pembayarannya. Nah kemana duit 2021 itu? Artinya ada kemungkinan kenapa untuk tahap 4 2021 dibayarkan di 2022 maksudnya seperti itu? Ya yang kita baca dalam teks ini kan yang kelihatan seolah anggaran 2022 bukan 2021 gitu kan. Nah ini kan harus dilihat, makanya untuk melakukan penyelidikan itu kita minta kawan-kawan APH bergerak kan kita untuk melakukan penyelidikan itu supaya membuat ketertiban gitu. Karena ini jelas indikasinya Bupati telah melanggar aturan yang dia buat sendiri. Ini negara hukum, dia harus taat sebenarnya, taat ajas hukum. Nah kalau misalnya Bupati sendiri misalnya melanggar aturan yang dia buat, dia tidak taat ajas, kita khawatir ini kawan-kawan masyarakat Lampung Timur juga tidak melakukan taat ajas hukum tadi. Nah kalau misalnya kawan-kawan melakukan gerakan bersama misalnya, melakukan proses pembangkangan sipil tidak membayar pajak bisa kolek di Lampung Timur kan gitu. Karena mereka lihat bupati aja nggak taat hukum gitu. Nanti seluruh perda, seluruh surat keputusan bupati semua orang ngebangkang gimana coba? Gitu. Mereka melihat orang bupati aja ngebangkang kan gitu. Masa kami nggak boleh ngebangkang, ya kan? Dan di bawah hukum kan sama orang. Nah kalau misalnya bupati tidak diberikan sanksi oleh Mendagri terkait pelanggaran perbuknya, nah ini kan berbahaya. Nah kita minta juga sebenarnya Mendagri memberikan sanksi terhadap pelanggaran Perbu dan juga APH melakukan penyelidikan apakah ada tindakan pidana korupsi, apakah ada tindakan memperkaya pihak-pihak lain misalnya kan dengan penggeseran-penggeseran anggaran itu. Karena pertanyaan kita sampai sekarang masih bingung nih, duit 44 miliar di tahap 4 tadi dari iuran BPJS intensif macam-macam jumlahnya ke 44 itu kemana larinya? Itu di tahap 4 tahun 2021 yang Anda maksudnya? Iya. Itu Bung Rai, apa poin penting yang ingin disampaikan kepada pemerintah daerah Lampung Timur untuk podcast kali ini? Ya saya sangat berharap Bupati Lampung Timur itu ya laksanakan Pergub nomor 2 tahun 2002 yang dibuat dia itu, dia taat terhadap hukum. Kalau untuk tetap ya dibayar semua termasuk insentif lembaga itu selesaikan, dia nggak kisruh di Lampung Timur ini. Itu aja. Kalau dari GMC sendiri Bang, artinya ada pesan-pesan atau hal-hal apa yang idealnya dilakukan oleh pemerintah dalam Lampung Timur menyikapi apa keluhan teman-teman dari pelanggan desa? Ya ada dua hal kan. Pertama, kita berharap sebenarnya Pemda Lampung Timur, kata Bung Ibrahim tadi ya, Pemda Lampung Timur harus taat ajas hukum, kan, gitu. Menjalankan Pergub nomor 2 tahun 2022 itu yang sudah mereka buat sendiri sebenarnya kan. Kedua, memang baik terkait siltap maupun intensif kelembagaan desa secepatnya dibayar supaya memang ini kan juga perintah presiden sebenarnya terkait bagaimana daerah menurunkan tingkat inflasinya, bagaimana daerah menjaga jaring pengaman sosialnya kan gitu. Nah dengan stimulus ini sebenarnya dengan stimulus gaji perangkat desa ini bisa mendorong mengecilkan tingkat inflasi, bisa juga dia mendorong mencegah tingkat kemiskinan di bawah karena ada perputaran uang yang berjalan. Dan kita harapkan memang semua kabupaten kota ini kan sudah
pidato Presiden di bulan 6 atau 7 kemarin itu kan jelas bahwa terkait siltap ini harus dibayarkan per bulan gitu loh, untuk merangsang pertumbuhan ekonomi pada tingkat bawah. Ya. Dan kedua, harapan saya ya kan, supaya jangan terjadi salah tafsir, dugaan macam-macam, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama, ya kan. Pertama, pihak APH harus secepatnya mengusut proses ini, kan gitu. Di mana terjadi, menurut kami ada kelalaian, bahkan kemungkinan, ya kan, ada perbuatan melawan hukum, karena siltap tahap 4 2021 dibayarkan pada anggaran 2022 yang semestinya dibayarkan pada anggaran dana APBD 2021. Nah, ini butuh diusut angka itu yang 44 miliar, dan juga terkait telah pembayaran ini, kan gitu kan. Kemana aliran dana ini? Apakah ada proses memperkaya diri orang? Apa ada penyalahgunakan kekuasaan? Atau seperti apa? Nah, ini kan kawan-kawan APH. Dan ketiga, harapan saya dengan kawan-kawan perangkat desa dan kelembagaan desa, terutama kawan-kawan kelembagaan desa 5 RT, lembaga pemberdayaan masyarakat desa ini, kita berharap ada keberanian kedua, gitu, ya kan? Kalau bupati tidak taat aturan yang dia buat, ya kan? Bagaimana kawan-kawan perangkat desa dan kelembagaan desa, ya kan, menegur bupati dengan melakukan pelaporan ke pihak aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan ini kalau ada pelanggaran hukumnya, ya, supaya masalah ini clear and clear, tidak ada praduga macam-macam gitu. Jangan ada orang berasumsi bahwa bupati begini, ini begini, jadi guncingan. Ini kan terkait tidak terbayarnya gaji ini luar biasa, sudah terjadi keguncingan di masyarakat umum, terutama di Lampung Timur, di mana-mana, di warung kopi, di pangkalan, di mana-mana orang membicarakan ini. Bupati tidak taat aturan yang dia buat, bupati tidak taat aturan dibuat. Ada selentingan bahkan di beberapa pojok, kalau bupati nggak taat kan juga nggak taat, nggak bayar pajak. Kalau terjadi pembangkangan sipil, ini akan berbahaya bagi Lampung Timur. Dan itu Bung Ibrahim, kita berharap sebenarnya keberanian kedua kawan-kawan perangkat desa dengan kelembagaan desa untuk menegur bupati dan mengingatkan bupati kembali ke relnya dengan melaporkan mereka ke pihak APH. Ini kita tunggu episode kedua Bung Ibrahim ini.